Begitu indah, begitu dalam, percayalah kasihnya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkaulah satu yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Yesus, Tuhan. Begitu indah, begitu dalam, percayalah kasihnya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkaulah satu yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Yesus, Tuhan. Para pengunjung, semoga kita semua semakin menghidupi kasih Allah yang menyatakan terus-menerus dalam kehidupan kita, penuh kasih seperti Bapa. Itulah tema yang akan menuntun kita dalam persekutuan saat ini. Mari kita nyanyikan haleluya, pujilah, kita angkat pujian ini sambil kita berdiri. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita. Silakan kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat kitab Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, Yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak kecil. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku menunggu sepanjang. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sungguh-sungguh menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Engkaulah persembunyian bagiku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan berkata. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan diberi kasih. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan sorak-sorai, hai orang, dan sorak-sorailah, hai orang-orang. Amin. Dari hubungan kedua kawan. Tuhan
Sidang jemaat Tuhan, mari sambutlah 10 hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Kita akan satu pujian selamat bahagia orang yang benar. Selamat
Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Pertama Yohanes 1. Karena kita sadar atas segala kedosaan kita, mari kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku terlalu sering lari dari hadapan-Mu dan membelakangi yang terang. Kami lebih mementingkan diri dan kesenangan kami sendiri dibanding melakukan kebenaran Injil. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Dibuka Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita angkat pujian, besarlah kasih Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini juga kita akan menjalankan puji khusus untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir di Sangatta. Sebelum kita memberikan persembahan, firman Tuhan datang kepada kita lewat Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan melakukan pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Dimulai dari Bapak Ibu di sebelah kiri saya. Kita kembali ke sama dilakukan
di dalammu. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik kedua oleh kaum laki-laki. Damai sejahtera hari akan dimatimu. Di hatiku, damai sejahtera hari akan dimatimu. Tetapi Sama-sama. aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera hari akan dimatimu. Di hatiku, damai sejahtera hari akan dimatimu. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulangi baik pertama oleh pemuda dan pemudi. Sama-sama. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hari akan dimatimu. Di hatiku, damai sejahtera hari akan dimatimu. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam berdoa untuk persembahan kita berdoa.
Bapa kekal dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini biarlah boleh digunakan untuk pelebaran akan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, bahkan di luar jemaat kami. Kami juga sudah menjalankan undi khusus untuk membantu saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir di Sangatta. Tuhan berkati, biarlah persembahan ini juga boleh meringankan beban saudara-saudara kami yang terkena bencana. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan berkati, biarlah boleh kami gunakan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, terima persembahan kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali mengangkat satu pujian, hidup kita yang Saka ke lawan bahasa Isya Umberan itu kalan nambuang, mai kumita pasaje dulu tanpa alasan. Pertama, Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Yang kedua dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Dan bacaan Injil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 sekaligus bahan utama perenungan kita saat ini. Jika kita telah menemukan di Alkitab kita masing-masing, mari kita undur diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat dan kebijaksanaan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang lalu dalam seluruh aktivitas kami. Bahkan telah menyertai persidangan ke-2 PKBGT yang diselenggarakan di Jemaat ini. Dan pada hari ini akan dilakukan pemutusan pengurus baru periode 2022-2027 dalam persekutuan ibadah. Kami rindu untuk melandasi persekutuan ini dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu ini dengan benar sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab kita yang kita sudah siapkan dalam Yosua 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan demikian, penyunatan dan hari raya Paskah dibuat.
Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang diizinkan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi anak-anak mereka telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak boleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, pelayanan untuk pendamaian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Sambutlah Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang buta. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai dilarang. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sendirilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan datang kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayah, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing.
untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Demikian sabda Kristus. Sungguh bahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Amin. Ku bersemangat. Shalom. Ada sukacita? Kita sangat bahagia, kita sangat bersukacita. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu kita rasakan. Saat ini bertepatan dengan perayaan Prapaskah keempat, penutupan pekan pekabaran Injil Gereja Toraja, dan sekaligus pengutusan pengurus PKBBT Klasis Kaltara periode 2022-2027. Jadi luar biasa kebahagiaan kita bersama-sama saat ini. Dan kita menikmati perenungan firman Tuhan dengan tema penuh kasih seperti Bapa. Penuh kasih seperti Bapa. Masukkan sosial. Penuh kasih seperti Bapa. Apa saja sikap dan kepribadian Bapa atau ayah kita masing-masing yang kita kagumi. Atau adakah sikap dan kepribadian bapak-bapak yang ada sekarang ini yang dikagumi oleh istri dan anak-anak di rumah? Saya mohon ada ibu yang mau bersuara. Apa yang ibu-ibu kagumi dari bapak-bapak di rumah? Coba, apa sih? Oh, Dempo kadena uangnya. Usaha Dempo kosong dari itu. Tapi bisa dentongan. Yo, Pak Atuman saya dan Mike Pak sudah akan berlayar. Ia to tasnya dulu nanti dulu aku mau ada siap kapal. Pamahalin ini saat ini antara serito. Mudah-mudahan nanti bisa. Bagaimana tipe Bapak yang kita idolakan masing-masing? Puputan itu anggota jemaat dan leher minat ibadah jamaah. Nah, tak apa kopi masak ini saat ibu majelis gereja nak buat perhatiannya. Oh, ternyata tak kira lain turun nanti. Ibu-ibu itu butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Namun sudah perbuatan
Tuhan yang besar dari Dia yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal dan penjaga. Diaken Yunus SPD, bidang 1 persekutuan dan ibadah, 1 Penatua Nikodemus Alexander Alex Pakandung Esos, kedua Penatua Agustinus Pongsidina. Bidang kedua dana dan kewirausahaan, 1 April Tibian, 2 Penatua Yan Kondo SE. Bidang 3 sosial dan humas, 1 Penatua Alexander Tangilinu, 2 Ntaria Tanggi. Bidang pembinaan dan pengembangan SDM, Diaken Yohanes Rantialo SE, dan yang kedua Penatua Lobo Pembonan SPD. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PKBGT Klasis Kaltara periode 2022-2027 dalam gereja Tuhan. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gereja. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Tuhan. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaan. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilahkan saudara-saudara menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus persekutuan kaum bapak gereja Toraja Klasis Kaltara periode 2022-2027 adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan
Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja. Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus PKBGT Klasis Kaltara periode 2022 sampai 2027. Tuhan memberkati. Amin. Pengurus yang telah diutus dipersilahkan duduk. PKBGT Klasis Kaltara, dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Letakkan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Amin. Mari kita semua bersama doa.